Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah dengan NIM 2414140051. Saya berasal dari kelas akuntansi syariah A, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di Microsoft Word? Mulai dari ribbon-ribbonnya, menu besarnya, terus sub-subnya. Jadi kita akan membahasnya pada video kali ini. Baik, untuk yang pertama, di sini kita akan membuka aplikasi Microsoft Word. Kebetulan saya di sini menggunakan Microsoft Word 2019 ya. Oke, yang pertama-tama kita akan menekan yang namanya New Blank Document, di mana di sini kita akan membuat dokumen baru. Oke. Nah, saat kita pertama kali membuka Microsoft Word, di sini kita akan ditemukan dengan yang namanya ribbon, menu-menu besar. Yang pertama ada Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, Help, seperti itu. Dan sub-subnya akan saya jelaskan ya. Di sini yang pertama ada yang namanya theme font, yang mana theme font ini adalah bentuk-bentuk tulisan. Terus di sebelahnya itu ada yang namanya ukuran tulisannya. Contoh di sini saya akan mengetikkan nama saya, Aulia Hasanah. Di sini akan saya blok terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita coba bentuk-bentuk tulisannya. Misalnya di sini tuh ada banyak tulisannya. Jadi boleh terserah mau yang mana kalian coba. Di sini saya akan mencoba yang bentuk Arial. Nah, bentuk Arial seperti itu. Di sini saya akan mencoba yang New Time Roman. Nah, seperti itu. Tulisannya akan berubah-ubah sesuai apa yang ada di sini. Saya akan mencoba Arial. Terus untuk ukuran fontnya di sini saya akan mencoba ukuran 12. Seperti itu. Nah, untuk di bagian sebelahnya ini adalah untuk memperbesar tulisan kali 1. Misal kamu tekan berapa kali, itu akan memperbesar. Di sini terus akan memperkecil tulisannya. Nah, sebelahnya ini akan memperkecil tulisannya. Oke, terus di sebelahnya ini ada bentuk-bentuk tulisannya. Misalnya kamu mau huruf besar di depan, bisa coba yang pertama sentence case. Untuk besar di depan lagi lowercase. Untuk kecil huruf semua ini lowercase. Terus untuk jika ingin tulisannya besar semua bisa uppercase. Terus jika ingin setiap kalimatnya itu huruf besar depannya, kamu bisa pilih kapitalis as word. Terus ini ada juga yang di depannya huruf kecil, di belakangnya huruf besar. Oke, saya akan mencobanya. Yang pertama ini sentence case. Nah, seperti itu tulisannya akan berubah. Terus yang kedua huruf kecil semua, lowercase. Nah, seperti itu. Terus untuk yang ketiga seperti ini. Nah, itu. Terus yang keempat gini. Setiap huruf depan kalimatnya itu akan membesar. Akan menjadi besar. Terus yang ini depannya besar, depannya kecil, belakangnya besar, seperti ini. Nah, seperti itu. Tulisannya akan seperti itu. Di sini saya akan mencoba yang keempat. Nah, di sini. Terus yang ini adalah untuk membold tulisan. Misal sini saya akan menekan, nah tulisannya akan menjadi tebal seperti itu. Ini italic itu tulisannya akan menjadi miring seperti ini. Ini adalah underline, dimana underline itu adalah garis bawah untuk setiap tulisan contohnya. Nah, seperti ini. Terus yang di bagian sini adalah stricator. Di sini adalah coretan, dimana tulisan itu akan bercoret satu garis, misal. Nah, seperti ini. Tulisannya akan bercoret seperti itu. Terus di sebelahnya lagi ini adalah bagian dimana huruf atau angka itu akan menjadi kecil di bawah atau bagian atas. Kalau yang ini untuk bagian bawah. Kalau ini super cap itu untuk bagian atas seperti pangkat. Saya akan mencoba yang ini. Misalnya di sini saya akan menulis di sini saya akan menulis bentar ya, di sini saya akan menulis H. Terus saya akan menekan bagian ini menjadi ini. Nah,
tulisan angka 2-nya itu akan menjadi kecil. Terus kita kembalikan lagi ke asa menjadi nah seperti itu, tulisannya akan berubah menjadi seperti itu. Terus di atasnya lagi saya akan mencoba yang di sebelahnya, misalnya 2 pangkat 3. Di sini angka 2-nya besar, terus angka 3-nya akan menjadi kecil. Nah, seperti itu. Terus saya kembalikan lagi ke asal menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Terus ini adalah bentuk-bentuk tulisannya. Misal saya memilih itu, terus saya akan menulis yang namanya teknologi informasi. Nah, bentuk tulisannya akan menjadi seperti ini. Terus di bagian sebelahnya ini adalah seperti stabilo, di mana saya akan menstabilo tulisannya seperti ini. Nah, misalnya saya akan menstabilanya seperti ini. Nah, tulisannya itu akan tercover semua dengan stabilo. Untuk yang sebelahnya ini adalah warna tulisan di dalamnya. Contoh di sini akan saya blok dulu. Terus di sini saya akan memilih warna tulisannya. Nah, tulisannya akan berubah-ubah menjadi seperti ini. Misalnya saya milih hitam, biru, tulisannya akan berubah menjadi seperti itu. Oke. Terus di sini ada yang namanya bird. Di sini adalah bentuk fitur-fitur yang tanda-tanda. Misalnya di sini saya akan menulis daftar makanan. Menu makanan. Makanan. Nah, di sini saya akan menulis menu makanan, terus misalnya menu makanannya itu ada nasi goreng, terus ayam goreng, terus ada nila bakar. Nah, setelah ini kita blok tulisannya, terus kita akan memilih misalnya di bagian sini itu ada yang namanya, nah ini akan berubah-ubah, ada fitur-fitur yang akan berubah. Misalnya saya memilih ini, nah fiturnya akan berubah menjadi seperti itu. Oke, bentuk tulisannya sini saya akan mengubah yang ini juga, bentar. Nah, seperti ini. Terus di atasnya lagi contoh, kita akan menulis daftar hadir. Oke, misal saya akan menulis nama teman-teman saya, misalnya terus ada Anggun, terus ada yang namanya nah di bagian sini kita blok lagi. Untuk di sini bisa kita memilih angka untuk absen atau apa gitu, seperti itu. Nah, ini akan berubah-ubah seperti ini. Misal saya akan memilih yang ini. Nah, tulisannya akan menjadi seperti itu. Terus yang kedua ini misalnya di bagian sini itu untuk menyamaratakan tulisannya. Misal saya blok, itu akan tulisannya di bagian mana. Misalnya ini akan saya contohkan di daftar hadir. Nah, misalnya di bagian sini itu akan menentang. Terus di sini, nah dia akan berpindah seperti itu. Nah, dia akan berpindah seperti itu. Misalnya di sini saya akan ini. Terus di bagian sini. Nah, di bagian sini itu untuk mengcover tulisan, tapi ini satu baris full, sama seperti stabilo yang tadi, seperti stabilo di awal tadi. Oke, nah tulisannya akan berwarna seperti ini. Saya akan mencoba. Nah, untuk di bagian sini tadi kita blok dulu terlebih dahulu. Terus di sini border, di mana bagian border ini akan memberi bingkai untuk tulisannya. Misal saya akan memilih bagian box.
Terus di sini tuh ada bentuk style-stylenya. Misal di sini saya akan memilih ini. Terus kita pilih yang bagian paragraf ya. Saya akan mencoba yang bagian paragraf. Nah, akan berbentuk seperti ini. Terus ada lagi untuk yang namanya border bagian semua itu akan di cover. Contoh di sini back border, saya akan memilih itu. Di sini saya akan memilih yang bagian box. Terus di sini bisa memilih bingkai dari sini. Terus di sini akan bisa memilih warnanya. Di sini saya akan memilih yang bagian ini agar bingkainya terlihat lebih bagus. Menurut saya di sini saya akan memilih yang bagian ini misal. Di sini wall dokumen ya. Di sini kita tekan OK. Nah, seperti ini akan terlihat bingkai untuk di bagian tulisannya seperti itu. Sudah terlihat bagus kan? Jadi ini untuk penggunaan Microsoft, dasar-dasar Microsoft Word. Baik, pada video kali ini kita akan membahas yang namanya menu insert, di mana insert itu artinya menambahkan. Jadi apa aja sih yang bisa kita tambahkan pada menu insert? Baik, kita akan bahasnya pada video kali ini. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Microsoft Word. Terus letak menu insertnya itu di mana sih? Letak menu insertnya itu terletak di samping menu home dan di samping menu desain di tengah-tengah. Di bagian awal di sini saya menemukan yang namanya cover page. Di mana cover page itu yaitu seperti sampul. Di sini terdapat banyak sampul yang bisa kita perlukan. Contoh di sini saya akan menekan bagian ini. Nah, covernya akan menjadi seperti itu. Di sini ada lagi yang ini. Nah, seperti di bagian sini bisa saya ubah menjadi tahun 2025. Nah, seperti ini. Terus di bagian dokumen title bisa kita rubah juga menjadi, di sini saya akan mengubah menjadi laporan kegiatan perkuliahan seperti ini. Dia akan berubah. Terus di bagian bawah sini bisa kita rubah juga menjadi, saya akan mengubahnya menjadi nama saya, Aulia. Sana seperti ini. Terus di bagian bawah sini saya juga akan menambahkan tabel harga barang seperti ini. Barang seperti ini. Kita klik enter. Terus pada bagian sini juga saya mendapatkan yang namanya tabel. Di bagian tabel sini bisa kita kali-kali menjadi berapa. Di sini saya mau mengkali menjadi 4 kali 3 seperti ini. Terus di sini akan saya tambahkan yang namanya nomor. Terus di sampingnya lagi kode barang. Di sampingnya lagi nama barangnya. Terus di sebelahnya lagi akan saya tulis harga seperti ini. Terus di bagian sini kita bisa mengubah bentuk kolomnya seperti ini. Ukuran kolomnya akan bisa berubah seperti ini. Di sini lagi saya akan mencoba mengubahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bentuk kolomnya akan berubah seperti ini. Di bagian sini saya akan menambahkan angka 1, terus kode barangnya saya akan menulis menjadi 001. Terus nama barangnya saya akan menulis aqua botol 1500 ml seperti ini dengan harga 7.000.
Terus yang kedua, saya akan menulis kode dengan angka segini 002. Terus contoh makanannya lagi, saya akan menulis biskuit Roma dengan harga 12.000 seperti ini. Kebanyakan salah. 12.000 seperti ini. Terus jika kita ingin menambahkan tabel lagi, kita bisa meletakkan fontnya di sini seperti ini, terus kita klik enter seperti ini. Maka tabelnya akan bertambah. Saya di sini akan menulis total. Dengan total di sini 19.000 seperti ini. Terus di sini kan tabelnya nggak bagus ya kalau di sininya nggak kita kosongin. Terus di sini kita bisa blok terlebih dahulu. Oke, akan saya blok. Terus saya pencet kanan. Terus kita pilih yang namanya Mergical. Nah, seperti ini. Maka tabelnya akan berubah seperti itu. Terus untuk langkah selanjutnya di sini ada yang namanya icon. Bentar. Saya akan mengubah di sini ini bentuk gambarnya. Di sini saya akan mengubah gambarnya menjadi di sini ada picture sama online picture. Saya akan memilih yang namanya online picture. Di sini saya akan menulis bangunan animasi seperti ini. Terus kita klik enter. Nah, di sini terdapat banyak gambar yang kita inginkan. Kita bisa mencarinya secara online, tapi saya di sini akan memilih yang pertama seperti ini. Terus kita klik yang namanya insert seperti ini. Nah, pada bagian ini di sini kita pencet, terus kita pilih yang wrapping yang ketiga seperti ini. Terus kita klik di sini, bisa kita pindah-pindah gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Gambarnya akan berpindah seperti ini. Nah, seperti itu. Di sini akan saya sesuaikan gambarnya agar sesuai dengan Nah, di sini sudah saya sesuaikan seperti itu. Terus di bagian sini lagi kita bisa yang namanya icon. Bentar, salah. Bisa juga di bagian icon terlebih dahulu. Di sini kita bisa memilih yang namanya iconnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, iconnya terdapat banyak sekali. Di sini saya akan memilih icon analitik, yang mana di sini saya akan mencoba ini. Terus kita klik insert lagi. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya akan muncul. Terus kita klik ini lagi, wrapping. Nah, agar gambarnya bisa kita pindah-pindah seperti ini. Terus di sini juga kita di bagian insert lagi kita pilih shape. Nah, di bagian shape ini terdapat banyak sekali seperti ini kode-kodenya, gambar-gambar seperti ini, seperti rambu-rambu lalu lintas, contohnya ini panah-panah seperti itu. Nah, ini kita ada yang namanya recently used shape, liners, rectangles, basic shape seperti itu. Tapi saya akan mencoba bagian yang ini di sini. Bentar. Di sini saya akan mencoba yang ini. Saya letakkan di sini seperti ini. Nah, gambarnya itu akan muncul. Saya akan memilih ini lagi untuk seperti ini. Terus di sini gambarnya bisa saya pindah ke sini. Nah, untuk bagian gambar ini bisa kita ubah bentuknya, warnanya seperti apa yang kita inginkan. Contoh, saya akan memilih warna hijau. Di sini, nah, akan berubah menjadi warna hijau. Ini sama seperti yang tadi, warnanya akan berubah seperti ini. Nah, saya akan memilih warna hijau. Terus di bagian shape outline, di shape outline ini adalah
bagian luarnya, seperti garis luarnya itu. Saya akan mencoba memilih warna hitam. Nah, seperti ini. Ini di bagian ininya ada garis hitamnya. Terus di sini ada shape effect. Di sini kita bisa menambahkan yang namanya bayangan bentuk 3D-nya seperti apa. Saya di sini memilih preset. Terus di bagian preset sini kita bisa mendapatkan yang namanya bentuk-bentuknya. Contoh saya memilih yang ini. Nah, itu akan seperti ada bayangan-bayangan seperti ini. Oke. Terus sudah. Jadi bentukannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas pada menu insert, kita akan membahas yang namanya smart art, chart, header, footer, page, number, dan word art. Jadi kita akan bahasnya pada video kali ini. Yang pertama kita klik insert, terus di sini kita menemukan yang namanya smart art. Smart art, kita klik. Nah, di sini kita bisa mendapatkan banyak bentuk-bentuk tabel yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan yang hierarchy. Nah, di hierarchy ini kita bisa mendapatkan banyak bentuk tabel. Saya akan menggunakan yang hierarchy ini. Nah, terus di sini saya klik OK, kita klik OK. Nah, di sini maka akan muncul. Terus pada bagian ini kita bisa mengetiknya dengan ketua. Saya akan mencoba ketua. Nah, di sini. Terus yang kedua kita akan mengklik sekretaris. Yang ketiga kita akan menulis dengan admin umum. Terus yang di sini kita akan mengklik pemasaran. Di bawahnya lagi kita akan menulis yang namanya bendahara. Terus di bawahnya lagi yang terakhir kita akan menulis yang namanya admin keuangan. Admin keuangan seperti ini. Sudah, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Di bagian sini kita bisa mengubah warnanya seperti ini. Nah, warnanya maka akan berubah seperti apa yang kita inginkan. Contoh saya ingin memberi warnanya seperti ini. Nah, warnanya akan berubah menjadi seperti. Terus di bagian sini itu apa sih? Di bagian sini itu bentuk-bentuk tabelnya. Nah, mau miring, mau rata seperti ini. Saya akan mencoba yang bagian 3D-nya. Bagian 3D-nya seperti ini. Nah, bagian seperti itu. Terus selanjutnya kita menggunakan kita ke insert lagi, terus kita menggunakan yang namanya chart, dimana chart ini adalah bentuk seperti ini. Kolom seperti ini, ada line, fiber, areas, dan ini sebagainya. Saya akan mencoba bentuk konsep kolomnya yang seperti ini. Kita coba tekan ini. Nah, dia akan berubah seperti ini kolomnya. Nah, seperti ini. Di sini saya akan mengubah seperti ini. Saya akan memilih itu. Terus kita klik OK lagi seperti ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Di bagian seriesnya kita akan mengubah, contoh ya. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi Xiaomi. Di sebelahnya lagi di sini saya akan mengubahnya menjadi namanya Samsung. Di sini lagi saya akan mengubah yang namanya Apple seperti ini. Terus di bagian A-nya kita akan mengubah yang namanya bulannya. Misalnya ya, saya akan mengubahnya Januari seperti ini. Terus di bawahnya lagi kita rubah lagi menjadi bulan Februari seperti. Terus di bawahnya lagi kita rubah lagi menjadi Maret.
Maret seperti ini. Terus di bawahnya lagi di sini kita akan mengubahnya menjadi April. Kita klik lagi di bawahnya seperti ini. Nah, maka di bagian sini itu akan berubah bulannya seperti ini. Terus namanya, misalnya Xiaomi menjadi warna biru, Samsung menjadi oranye, Apple menjadi warna abu. Terus di sini kita akan mengubah namanya. Misalnya di sini, ntar saya seperti ini. Di sini saya akan mengubahnya menjadi namanya menjadi grafik penjualan handphone seperti ini. Nah, terus di bagian sini kita klik aja ini tanda X-nya. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Di sini terus pada tahap selanjutnya kita klik yang kita bisa mengklik tanda screenshot. Nah, di sini kita itu bisa men-screenshot sesuatu. Contoh di sini saya akan mencoba screenshot. Nah, di dalam screenshot ini terdapat screen clipping. Nah, contoh ya, saya akan klik ini terus. Nah, saya akan klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Bentar, saya ulang lagi. Nah, di sini maka akan muncul, kita tarik saja seperti ini. Nah, seperti ini maka kita akan mendapat men-screenshotnya. Nah, kita taruh di sini, kita ubah lagi bagian sininya. Nah, seperti ini. Maka gambarnya bisa kita pindah-pindah seperti ini. Terus untuk memperbesar memperkecilnya tinggal kita klik bagian bawah sini seperti ini. Terus kita untuk memperlebar ke samping bisa kita rubah seperti ini. Nah, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada yang namanya komen. Di bagian sini kita klik, terus kita tambahkan yang namanya komen. Kita ke insert lagi, terus di sini ada yang namanya menu komen. Nah, di sini kita klik aja menu komen. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Terus bisa kita tambahkan kalimat, misalnya tambahkan satu merek lagi. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, seperti ini. Terus di bawah sini lagi kita bisa tambahkan misalnya yang ini ya. Ini bentuk ini apa ya saya? Oh ya, bentar. Nah, di bagian ini, di bagian header, kita bisa menambahkan seperti ini. Header itu seperti halaman seperti ini ya. Nih, saya akan mencoba memilih bagian header yang yang bagian village. Kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul di bagian atas kertasnya seperti ini. Laporan kegiatan perkuliahan Aulia Hasanah, seperti itu. Terus di bagian sini lagi kita ke footer. Kita bagian ke footernya nih, bagian footer. Nah, di bagian footer itu adalah bagian bawah halaman, dimana di sini kita bisa menambahkan untuk halamannya, bentuk halamannya. Di sini misal saya view master, saya akan memilih bagian ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nih, dia akan muncul seperti ini halamannya. Di sini bisa kita rubah menjadi, misalnya saya akan mengubah mata kuliah T seperti ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Sudah. Terus di bagian sini lagi
ini page number. Page number ini terdapat top up page, bottom page, back magic, position. Di sini itu seperti ini bentukannya. Nah, numbernya di sebelah kiri, kanan, tengah seperti itu untuk top page. Nah, ini ada seperti ini numbernya. Tapi saya untuk kali ini kita akan melihat. Nah, kalau di bagian bottom page seperti ini numbernya ya. Oke. Terus untuk yang ini adalah di bagian sini bisa kita lihat ada ini yang namanya insert word art, dimana insert word art ini adalah bentuk tulisan. Contoh di sini saya akan menulis teknologi informasi dan komunikasi seperti ini. Terus kita blok seperti ini. Saya blok. Nah, setelah ini itu bisa kita klik di sini, terus ini bentuk tulisannya maka akan berubah seperti ini. Nah, dia akan berubah seperti itu. Nah, untuk warna tulisannya akan berubah seperti ini. Nah, ini untuk mengcovernya seperti itu. Tapi saya tidak akan menggunakannya. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kita lihat dari awal proses saya. Nah, lihat. Dia akan seperti ini bentuknya. Baik, untuk selanjutnya pada video kali ini saya akan membahas tentang mail merge Word dan Excel. Apa sih mail merge itu? Mari kita lihat di sini. Kita buka ChatGPT terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, apa kegunaan dari mail merge itu? Di sini mail merge punya banyak kegunaan, terutama buat kamu yang sering kirim dokumen yang isinya mirip tapi ada bagian yang harus dipersonalisasi untuk setiap orang. Berikut ada beberapa kegunaannya. Yang pertama, mengirim surat atau undangan massa secara personal. Misal kamu ingin mengirim 100 undangan rapat dan tiap undangan mencantumkan nama, jabatan, dan alamat penerima yang berbeda. Dengan mail merge, kamu cukup buat satu template lalu data lainnya otomatis digabung dari file Excel atau nomor sumber data lainnya. Yang kedua, kirim email massa yang terlihat personal. Mail merge juga bisa dipakai di Microsoft Outlook atau Gmail dengan add-on untuk kirim email ke banyak orang. Jadi setiap email pakai nama dan info pribadi penerima, kelihatan lebih personal, bukan sekedar email spam. Yang ketiga, membuat label atau amplop otomatis. Kami bisa mencetak label alamat buat mengirimkan barang atau undangan tanpa mengetik satu persatu. Cukup masukkan datanya dan Word akan cetak semua label dengan alamat yang berbeda. Yang keempat, bisa membuat sertifikat, piagam, atau kartu nama. Misalnya, kamu bisa bikin sertifikat pelatihan untuk 50 peserta, tinggal buat template dan mail merge akan masukkan nama peserta, tangga, atau nomor sertifikat otomatis. Yang kelima, bisa menyusun dokumen dengan data dinamis, contoh laporan formulir, tagihan, invoice, atau konfirmasi pendaftaran. Semuanya bisa disesuaikan untuk tiap orang tanpa bikin dokumen satu persatu. Contoh di sini kita buka aplikasi Excel terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di sini kita kembali ke ChatGPT tadi. Di sini saya ada mencari buatkan data. Nah, di sini. Buatkan data undangan yang terdiri dari nama, jabatan, dan alamat di sini. Nah, ini sudah banyak ya namanya. Nah, dengan jabatan yang berbeda. Di sini contoh kita copy. Di sini kita kembali ke Excel. Nah, di Excel kita ketemu yang namanya blank workbook. Kita tekan di blank block. Kita tekan di sini. Nah, tekan. Nah, kita maka akan menemukan yang namanya tabel Excel ini. Terus kita kembali ke ChatGPT. Nah, di sini contoh yang pertama kita
copy di sini Bapak Anton, kita copy, terus kita kembali ke Excel. Nah, di sini saya akan menulis dulu yang nama. Di bawahnya kita klik, terus kita salin. Nah, seperti ini. Terus di bagian sini kita bisa memperbesar kolomnya seperti ini. Nah, kita geser aja, sesuaikan namanya. Terus di sebelahnya lagi tadi terdapat yang namanya jabatannya. Jabatannya apa untuk Bapak Anton? Di sini jabatannya adalah manajer. Kita kembali ke Excel, kita klik dulu di sini yang namanya jabatan. Di bawahnya kita salin, nah seperti ini. Terus di sampingnya tadi ada yang namanya alamat seperti ini. Terus kita ke bawahnya lagi, kita kembali ke ChatGPT tadi. Alamatnya di mana? Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta. Kita copy lagi. Terus kita kembali ke Excel lagi, kita salin lagi seperti tadi. Nah, seperti ini kita bisa sesuaikan lagi ukuran kolomnya, ukuran barisnya seperti ini. Nah, tinggal kita geser saja. Terus di bawahnya tadi ada namanya siapa? Yang selanjutnya di sini ada yang namanya Ibu Siti. Kita salin lagi, kita pindah lagi ke Excelnya, kita salin. Nah, seperti ini. Terus kita kembali ke sini lagi. Apa jabatan Ibu Siti? Direktur. Kita salin. Terus kita pindah ke Excel, kita letakkan di sebelahnya sini seperti ini. Terus kita ke sini lagi kembali. Di sini alamat ibunya adalah Jalan Pahlawan nomor 5 Bandung. Ke Excel, kita salin di sebelahnya seperti ini. Nah, ini kan nggak sesuai ya, kita sesuaikan lagi seperti ini. Di bawahnya tadi ada yang namanya Bapak Joko sebagai CEO. Nah, kita salin, kita ke Excel, kita seperti ini. Kembali lagi ke sini sebagai CEO. Ke Excel. Di sini kita bisa meletakkannya. Nah, untuk alamat Bapak Joko di mana? Kita lihat di sini adanya Jalan Raya. Nah, ke Excel kita salin lagi, kita salin. Nah, terus setelah ini gimana? Kita kembali ke file. Bukan. Kita di sini. Nah, di sini di atas file itu ada ini. Terus kita bisa ke save as. Setelah save as, kita pilih yang namanya disk PC untuk menyimpan dokumennya. Kita klik disk PC. Terus kita klik di sini, saya akan meletakkan di dokumen. Nah, ini di sini kita mengganti namanya. Bentar, akan saya ganti terlebih dahulu. Data undangan 1. Data undangan 1. Kita save di sini. Ini ada yang namanya save. Kita save. Nah, sudah. Ini datanya sudah tersave ya, teman-teman. Ini kan Excel ya. Ini Excel, terus kita ke sini dulu, kita kembalikan. Terus kita ke samping sini untuk mencari yang namanya Word. Letak Word saya di mana? Kita bisa klik di sini ya. Untuk kita mencarinya, Word saya di bagian, bentar. Nah, untuk Word saya di sini. Nah, ini. Nah, kita ke new blank dokumen. Kita ke new blank dokumen. Kita ke sini. Nah, seperti ini. Terus di sini kita bisa buka ChatGPT tadi. Di sini saya mencarinya contoh undangan ya. Nih. Di sini saya mencari buatkan contoh undangan. Nah, di contoh undangan ini ada yang namanya di sini seperti undangan biasanya itu, saya ngelihatnya nggak gini ya. Kita coba taruh di sini aja.
Di sini misalnya Jakarta, koma 28 April 2025. Nah, di sini kita blok dulu untuk mengubah bentuk tulisannya. Di sini saya blok, di sini saya akan mengubahnya menjadi Times New Roman. Untuk ukurannya saya akan mengubah menjadi 12 di sini. Nah, setelah ini itu kita enter, kita kembali ke ChatGPT. Nah, di sini ada yang namanya kepada, yaitu di sini kita salin aja, terus kita kembali ke Word, kita salin seperti ini, bisa kita perus. Nah, seperti ini. Terus kita enter lagi, kita klik aja di, setelah ini kita enter lagi, terus undangan seterusnya kita kembali ke ChatGPT. Nah, ini contohnya ya. Contoh undangan, saya akan membuat contoh undangan perusahaan. Di sini, nah ini. Di sini kita kan tadi itu sudah gini ya. Tadi itu kita sudah mengklik seperti ini. Mana Word? Nah, ini misalnya kan seperti ini. Kita kembali ke sini. Contoh undangannya yang akan saya buat itu seperti ini, contoh kepada YouTube gitu. Kita klik aja dari dengan hormat, kita salin sampai ke sini. Hormat kami PT. Nah, seperti ini. Kita copy, terus kita kembali ke sini. Kita salin seperti ini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Terus langkah selanjutnya kita pergi ke mailing. Nih, ini mailing, kita klik aja mailing. Nah, ini terdapat yang namanya select reception. Nah, select reception ini di sini kita tempatkan dulu di bawah ini nih, di bawah kepada YTH kita taruh di sini ininya. Terus kita klik select reception, terus kita pilih yang namanya user and exiting list, dimana data yang sudah kita simpan tadi di sini. Nah, kita klik, terus kita cari, saya ngeletaknya di dokumen. Nah, di sini data undangan 1 yang punya saya klik, terus di sini kita pencet open, kita klik open. Nah, kita klik. Nah, sudah kita di sini saya pilih sheet 1 ya. Saya pilih sheet 1, terus kita klik yang namanya oke. Kita klik. Nah, ini datanya sudah tersimpan di sini. Terus selanjutnya kita ke insert merge field. Nah, di insert merge field ini bisa kita pilih yang namanya nama, jabatan, alamat. Di sini kita klik aja misalnya nama. Nah, terus di bawahnya lagi kita taruh lagi yang namanya jabatan. Nah, seperti ini. Terus di bawah di ini kita enter, kita klik lagi yang namanya alamat. Nah, setelah ini sudah jadi semua, sudah selesai, kita klik review result. Kita klik review result. Nah, saya klik. Nah, maka di sini akan berubah namanya menjadi kepada, yaitu Bapak Anton, manajer di Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta. Maka dia akan berubah. Di sampingnya lagi, di sini kita bisa melihat surat selanjutnya. Misalnya di sini ada yang namanya Ibu Siti sebagai direktur Jalan Pahlawan. Alamatnya juga akan berubah. Kita lihat lagi selanjutnya, Bapak Joko sebagai CEO. Seperti itu. Maka dia akan berubah-ubah. Setelah ini, maka selanjutnya finish and merge, dimana finish and merge ini akan menyimpan semua
surat undangan yang kita buat tadi. Ini kan cuma satu di sini yang bisa kita lihat. Kita simpan di sini, kita pilih yang namanya print dokumen, kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Terus setelah itu merge to printer, kita pilih yang AL. Setelah kita pilih yang AL, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di bagian sini kita bisa memilih yang namanya Microsoft Print to PDF. Kita klik aja seperti ini. Terus page range kita pilih untuk yang AL. Setelah itu kita klik pilih OK seperti ini. Terus data undangannya di sini saya akan menulis mail merge Word, Excel. Di situ saya akan menulisnya seperti ini. Terus kita klik save. Kita klik save seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah ini coba kita cek di file. Nah, seperti ini kita cek di file apakah ada. Nah, ini mail match Word Excel. Ini yang saya tulis tadi ya. Filenya kita lihat undangannya ada berapa di sini. Nah, yang pertama kepada Bapak Anton, untuk undangan yang kedua kepada Ibu Siti sebagai direktur. Undangan yang ketiga juga kita bisa lihat sebagai kepada Bapak Joko. Jadi sekian untuk penggunaan mail merge yang saya sampaikan. Terima kasih.